Oke, assalamualaikum sobat Pak D, ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi kelas investasi kali ini. Ini adalah awal dari kita dari playlist kelas investasi Pak Dipedia. Ini adalah fundamental dasar basic kalian sebelum kalian terjun di berbagai instrumen investasi ya. Dan aku ucapin selamat datang di kelas investasi Pak Dipedia. Sebelum kita menginjak investasi yang lebih spesifik seperti investasi saham, investasi deposito, investasi reksadana, investasi kripto, investasi obligasi, investasi emas, investasi properti dan tanah, dan jenis-jenis investasi lainnya. Nah, alangkah baiknya kita mengetahui dan mempelajari tentang investasi itu sendiri. Banyaknya instrumen finansial market yang perlu dipelajari dan sebelum menginjak kita ya pelajaran tersebut, nah mari kita belajar tentang dasar investasi di kelas investasi untuk pemula di Pak Dpedia ini. Oke, jadi ini memang kelas investasi yang memang jadi sebuah fundamental dasar bagi kalian yang pengen terjun entah itu kripto, entah itu saham, entah itu forex, valuta asing ya, atau yang lainnya. Jadi kalian harus stay di sini dulu, kalian harus pelajari ini dan ini cocok untuk pemula sekalipun, dan bagi yang sudah terjun di financial market, dan aku rekomendasiin nih untuk kita refresh kembali ini apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita lewati selama ini, agar kita mendapat sesuatu yang baru dan tentunya berguna bagi kita ke depannya. Ya, oke. Kenalkan nih, namaku Muhammad Arif Tamami, lulusan manajemen bisnis di STIE Anindya Guna Semarang, angkatan tahun 2015. Hobiku sebenarnya lebih banyak ke backtest ya, lebih banyak ke ngulik, lebih suka tentang analisa, terus memang sudah menjadi kripto antusias sejak lama juga, terus trader mandiri di saham, forex, kripto, walaupun untuk yang hedging aku lebih sering sekarang di kripto, dulu aktif di forex tahun 2011. Tahun 2011 juga aku baru kenal yang namanya Bitcoin. Itu dari bukan cloud mining, dari mining pakai laptop butut itu bisa. Tahun 2011 ya. Kalau sekarang tidak bisa kan, harus pakai yang apa kayak Endermine, asik gitu. Kan tidak bisa sekarang pakai laptop. Terus konten kreator gak cuma Pak Dipedia, channelku ada Loyalis 7, Pak Dipedia itu pengembangan dari Loyalis 7. Kalau kalian berawal dari Loyalis 7, ya itu awalnya. Yang sekarang aku pecah-pecah per segmen, di mana segmen kripto sekarang, kripto dan investasi, entah itu saham, entah itu produk investasi lainnya di financial market, itu aku jadiin satu di Pak Dipedia agar lebih spesifik ya. Kalau pekerjaan sekarang banyak usaha online maupun offline, terus ya konten kreator terutama. Ini juga aku niati buat dokumentasi agar aku tidak lupa apa yang selama ini aku lalui, aku share di sini. Oke, yang sering nyebut aku Pak G ya itu biasanya. Oke, kita langsung menginjak ke pengertian pertama, yaitu apa itu investasi. Oke, kalian tentunya sudah sering dengan istilah investasi kan. Nah,
kita kupas bareng nih. Apa itu investasi? Ya, filosofinya, tujuan investasi itu apa, jenis-jenis investasi itu apa, serta manfaat investasi. Kita kupas semuanya di sini, di playlist ini yang tentunya nanti akan banyak banget yang namanya segmen-segmen yang akan kita bahas di sini. Nggak mungkin cukup hanya satu nih yang jadi acuan kita sebagai kita mengupas basic dasar-dasar tentang investasi, ya. Oke. Nah, di sini banyak yang tidak mengerti ataupun memang sudah mengerti tapi memang belum mengerti sepenuhnya. Investasi itu apa sih? Investasi itu apa? Kan gitu. Nah, secara umum investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktu nanti, pada waktu yang akan datang, pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil menanam modal tersebut. Oke, dari sini kalian paham ya, investasi adalah menanamkan modal baik langsung maupun tidak langsung. Secara sadar atau tidak sadar, ketika kalian melakukan sebuah usaha, itu kan kalian membutuhkan modal kan. Itu yang dinamakan investasi. Misal nih, misal, aku mau pengen jualan pulsa. Jualan pulsa kan. Jualan pulsa itu modalnya 100.000 kayaknya cukup deh buat deposit. Nanti setiap orang beli serta keuntungannya kita kompon lagi, kita investasikan lagi, kita depositin lagi buat muter itu usaha. Sesimpel itu yang namanya investasi. Oke, pengertian dasarnya itu ya. Jadi investasi menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi yaitu penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek ya untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, secara umum investasi dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang, atau tenaga demi keuntungan manfaat pada masa yang akan datang. Jadi, apa nih? Investasi merupakan membeli sesuatu yang diharapkan pada masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari saat kita beli waktu sekarang. Oke, jadi dari sini nanti aku akan bahas nanti di next video, aku akan lebih kupas lagi, lebih dalam lagi tentang filosofi investasi itu apa. Dari sini, berangkat dari sini kalian paham bahwa investasi itu merupakan penanaman, entah itu modal, bukan hanya modal ya, kalian menonton seperti ini saja itu sudah termasuk kategori kalian menginvestasikan otak kalian untuk melihat referensi ilmu baru bagi kalian. Oke, jadi kalian paham ya di sini ya. Investasi nggak hanya uang, tenaga, waktu, pikiran itu juga merupakan investasi. Oke. Nah, apa sih tujuan investasi? Kan pastinya kalian bertanya-tanya kan. Sesuai contoh simple tadi kita pengen membuat usaha jualan pulsa. Pastinya kita tujuan kita kan dapat penghasilan tambahan dari selisih harga jual, ya kan? Dari modal beli
uh, pulsa yang kita jual ke konsumen dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli kita ke vendor. Seperti itu. Oke. Nah, investasi memiliki tujuan juga yang sama seperti itu secara garis besarnya. Tapi investasi kembalinya lagi ke kalian, tujuannya apa dulu nih. Makanya kan ada waktunya nih. Kita mau short term atau waktu pendek, waktu menengah, middle term, atau long term. Itu harus kalian tentuin dulu uh, tujuan kalian berinvestasi. Nah, nanti aku akan bahas ini lebih detailnya, tapi ini gambaran umumnya tentang tujuan investasi, ya. Investasi memiliki tujuan yang bermacam-macam sesuai dengan jenis investasinya dan tujuan kita sebagai investor menginvestasikan aset kita. Nah, kenapa nih Pak D bilang aset yang diinvestasikan bukan lebih spesifik ke uang ataupun dolar ataupun emas. Karena yang kita investasikan bukan hanya sekedar uang saja. Pemikiran kita itu ya termasuk investasi kita karena kan kita meluangkan waktu untuk berpikir konsep. Kan gitu kan. Sampai kita execute waktu, tenaga dan juga uang. Nah, seperti itu. Nah, di sini misalnya investasi dana pensiun bertujuan untuk mendapatkan sejumlah dana masa tua atau masa pensiun kita. Banyak banget kan produk investasi yang menawarkan uh, dana pensiun, kita menyisihkan berapa, seperti kalian yang bekerja di pabrik itu kan nanti dipotong untuk JHT ya, jaminan hari tua. Itu tujuannya seperti ini. Jadi nanti setelah kita tidak produktif lagi di usia produktif, saat kita sudah tidak bisa bekerja, itu uang masih mengalir dari dana pensiun itu buat mengcover kebutuhan kita di hari tua. Seperti itu. Jika investasi dilakukan oleh seseorang, maka tujuannya mengakumulasi dana untuk membeli apa. Jadi kalian harus tentuin dulu goals-nya kalian. Tujuannya itu berbeda-beda. Misal nih, oh aku mau haji di usia eh, bukan haji deng. Aku mau sudah punya anak nih, sudah punya balita baru lahir ini sampai dana sekolah dia sampai perguruan tinggi sampai S3 itu aku pengen sudah terjamin nih. Sekarang makanya mulai perencanaan dana keuangan ditaruh di aset apa. Nah, seperti itu. Jangka waktunya berarti 20 tahun. Ini bagusnya ini aku nanti taruh kemana ya? Gitu. Nanti bakal ketemu tuh. Kita mau pakai instrumen apa? Instrumen investasi apa? Mau dimasukin saham atau mau dimasukin di reksadana dengan jangka waktu sekian seperti dana pendidikan anak tadi ya. Jadi itu semuanya kembali basic. Sebelum kalian menginvestasikan sesuatu, kalian harus tentuin dulu yang namanya tujuan dan ini nanti aku akan detailkan lebih detail lagi nanti di playlist ini. Oke. Setelah itu manfaat investasi. Sebenarnya banyak banget manfaat investasi yang bakal kalian dapat dari investasi itu sendiri. Dari kesadaran finansial kalian sejak sedini mungkin. Banyak hal yang tabu sekarang mengenai edukasi tentang menabung. Kan gitu. Ya, dari sejak dini. Nah, ini sekarang mulai kita leburkan ya, kita jadikan seperti air laut yang memang sudah asin itu, jadi biar nggak tabu membicarakan tentang uang, tentang finansial,
untuk kehidupan kita yang lebih baik ke depannya. Manfaat investasi itu sangat banyak banget, sangat banyak banget, sangat banyak banget. Salah satunya, bukan salah satunya, nanti aku akan bahas lebih detailnya. Satu, mendapatkan passive income di luar aktif income kita. Passive income itu apa sih? Dana yang kita dapat tanpa kita ikut bekerja, gitu. Misal kita investasi, beli rumah, beli tanah, terus kita bangun menjadi kos-kosan, terus kita dapat per bulannya retun. Setelah sampai kita BEP, sampai kita sudah balik modal, sampai itu bisa mendapatkan pemasukan terus-menerus dari orang yang ngekos, itulah yang dinamakan passive income. Kerja keras di awal, tapi setelah itu kita sudah tidak mikir lagi. Walaupun maintenance jelas ya, biaya operasional jelas, tapi disitulah yang namanya passive income kita. Oke. Yang kedua, membangun kebebasan finansial sejak dini. Nah, kebebasan finansial sejak dini itu perlu kita tanamkan ya dari sekarang. Makanya itu esensi dari investasi itu apa sih? Ya, menyisihkan uang dan kita investasikan kembali, gitu. Jadi saat kita, ya, bayangkan nih, kita memiliki uang 100 juta dan menanamkan uang tersebut pada instrumen investasi tingkat pengembalian sebesar 7% per tahun seperti reksadana saham. Seperti itu ya. 100 juta dengan return 7% per tahun berarti kita dapat estimasinya kurang lebihnya 7 juta per tahun tanpa perlu kita melakukan apa-apa. Nah, kita estimasikan misal uang kita yang kita taruh sampai 1 miliar. Berapa 7%-nya dalam setahun? Kan gitu. Oke. Itu berbanding lurus dengan resiko ya. Semakin besar pengembalian atau returnnya, bunganya lah gampangnya, ya kan? Semakin besar pula resiko kita. Terus manfaat investasi itu sebenarnya buat alat kita mencapai tujuan finansial tertentu. Ya seperti kembali ke awal tadi tentang tujuan investasi. Oke. Dan yang paling penting manfaat investasi itu adalah perlindungan dari inflasi. Terus alat persiapan untuk masa pensiun kita, ya, dan menjadikan alat yang membuat uang bekerja untuk kita, yang hanya bisa kita lakukan dengan cara investasi. Oke. Dan bisa juga nih menjadi penghasilan tambahan seperti ya tadi kayak jualan pulsa atau yang trader deh ya, yang trader menjadi seorang trader day trading, entah itu di market kripto ataupun di market forex ataupun saham, itu kan juga bisa menjadi tambahan bagi kita tanpa mengganggu aktivitas kita, kerja utama kita. Nah, itulah contoh kecil sebagian dari manfaat investasi yang akan aku bahas semuanya di sini di kelas investasi dasar. Terus jenis investasi itu sangat banyak dan mulai dari saham, mulai dari investasi saham, investasi reksadana, investasi obligasi, investasi deposito, terus investasi properti dan tanah, terus apalagi polis asuransi termasuk enggak? Termasuk menurutku pribadi, karena itu sebagai perlindungan kita sebagai tentang resiko kesehatan. Nah, ini nanti aku akan bahas jenis-jenisnya dan nanti kalian bisa
stay tune di sini, stay tune di kelas ini. Nanti aku akan bahas semuanya secara rinci, lengkap, dan semoga komprehensif ya, karena ini dari pengalaman yang aku alami selama ini di financial market, terus pengalaman dari kehidupan juga. Jadi semoga ini bisa menjadi sebuah acuan yang bisa memandu kalian investasi itu mulai dari mana. Sebelum kita bahas kelas kripto, kelas saham, kelas yang lain, kelas forex mungkin, atau yang lainnya nanti ke depan pengembangan dari playlist ini. Kalau kalian suka, silahkan klik tombol like-nya di bawah, ataupun ada kritik, saran, pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Bila video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton, silahkan share ke teman, saudara, keluarga kalian, agar banyak orang yang dapat manfaat dari video ini. Lebih banyak orang Indonesia dan juga dunia yang melek akan finansial dan juga tidak mudah tertipu dan realistis dalam berinvestasi. Banyak sekali orang yang belum tahu, belum sadar tentang finansial dan belum tahu tentang investasi, tergiur dengan skema Ponzi, dengan pengembalian return yang tinggi, tapi dia tidak mau belajar tentang esensi investasi itu sendiri. Oke? Biar nggak ada orang yang bodoh lagi tentang investasi. Oke? Begitu dulu disclaimer, ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini, karena ini hanya bertujuan untuk informasi, edukasi, serta dokumentasi pribadiku semata. Disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi, selalu gunakan dana bebas, jangan dana beras, do your own research, karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri. Dengan ini kalian menyadari bahwa resiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Pak D bukan seorang ahli keuangan ataupun ahli cryptocurrency. Pak D juga sama seperti kalian, investor biasa. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bahagia, semoga profit semuanya. Amin. Yo. Assalamualaikum.